Selamat pagi, Bapak. Mohon perhatian atas penyampaian warta jemaat sebagai berikut. Gereja Pesan Maluku, anggota PGI, Klasis Kota Ambon, Jemaat Ebenezer. Warta Jemaat nomor 47 tahun 2022. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Majelis Jemaat dan pelayan firman menyampaikan selamat datang dan selamat berkebaktian bagi jemaat sekalian yang datang dalam kebaktian di saat ini. Khusus bagi jemaat yang baru pertama kali berkebaktian bersama kami. Kami menyambut kehadiran saudara-saudara dengan penuh sukacita. Kami mohon perhatian jemaat untuk mengikuti penyampaian warta majelis jemaat di saat ini. Majelis jemaat turut berbahagia dengan warga jemaat yang mengalami pertambahan usia, kelahiran, pernikahan, dan peristiwa syukur lainnya. Kiranya saudara-saudara semakin bertambah dalam pengharapan dan sukacita oleh karena Tuhan Yesus yang mengaruniakannya. Bagi jemaat, baik pribadi maupun keluarga, yang sementara menggumuli persoalan hidup yang berat dan sulit, termasuk menderita sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kami doakan kiranya Tuhan Yesus memberi pertolongan dan penguatan saudara-saudara senantiasa, serta memperoleh kesembuhan dan pemulihan untuk melanjutkan kehidupan di hari-hari yang akan datang. Selanjutnya, kami akan menyampaikan informasi kegiatan pelayanan yang akan berlangsung dalam minggu ini. 1. Pendeta penanggung jawab pelayanan untuk minggu ini adalah Pendeta Meti M. Pais Hitipeu. 2. Majelis tugas mingguan masing-masing. 1. Penatua M. Tupamahu Tetalepta dan Diaken C. Sahetapi. 2. Penatua M. Latu dan Diaken C. Kasua. 3. Penatua F. Somokil Sopakua dan Diaken M. Usmani. 3. Pada hari ini, Minggu 4 Desember 2022, kita telah memasuki Minggu Adventus yang kedua. Mohon perhatian jemaat untuk menyiapkan diri dan keluarga masing-masing agar dapat memasuki perayaan Adventus di minggu yang kedua ini dengan penghayatan dan memberi makna bagi kehidupan bersama. Selanjutnya, kami mohon kesediaan PHRG, tingkat sektor, tim Kalesang, dan semua unsur dari sektor pelayanan 1 sampai dengan sektor pelayanan 13 untuk mengkondisikan daerah pelayanan masing-masing dengan menatanya menurut nuansa Adventus dan Natal agar pendukung suasana perayaan Adventus dan menyongsong Natal Kristus dengan penuh sukacita. 4. Atas kerinduan keluarga dan dengan memohon pertolongan Tuhan Yesus Kristus, maka pada hari Minggu 11 Desember 2022 dalam kebaktian Minggu Adventus ketiga pukul 9 pagi di Gereja Ebenezer, Majelis Jemaat akan melayangkan akta sakramen baptisan kudus terhadap seorang anak dari sektor 10 unit 3 atas nama Apriliana FM Selano. 5. Pelayanan kebaktian Minggu Adventus ketiga tanggal 11 Desember 2022 diatur sebagai berikut. Gereja Ebenezer pukul 6.30 paduan suara Exodus tim Pelda kelompok Raladisa. Kolektan sektor 2 pukul 9 paduan suara Ebenezer Roman Square tim Pelda kelompok Kidabela. Kolektan sektor 7 Gedung Gereja Gloria pukul 7 paduan suara Maranatha tim Pelda kelompok Nalah Lahar. Kolektan sektor 5. Berikut ini kami sampaikan beberapa pemberitahuan untuk diketahui oleh jemaat masing-masing adalah: 1.
Majelis Jemaat akan melayangkan akta peneguhan dan pemberkatan nikah kepada sepasang calon mempelai atas nama Alfred dan Madonaria Josephine Sapolete, asal sektor Damai, Unit 3 Jemaat Bukit Doa. 2. Menjadwalkan kebaktian menyongsong Natal untuk wadah unit organisasi telah disampaikan ke sektor masing-masing. Mohon kesediaan jemaat dan perangkat pelayan untuk mengatur kebaktian sesuai penjadwalan tersebut. 3. Kaleseng Ebenezer telah digaungkan sampai hari ini, oleh karena itu sangat diharapkan kesediaan semua unsur dalam jemaat, baik laki-laki maupun perempuan, tua muda, orang tua dan anak-anak, umat dan pelayan, untuk mendukung kerja tim Kaleseng di sektor masing-masing dengan menjaga kebersihan rumah, pekarangan, badan gunung, selokan, hingga ke dalam kali, agar bersih dari sampah dan memastikan kesehatan kita semua dapat terjamin. Teruslah peduli pada jam belajar malam bagi anak-anak yang ditandai dengan bunyi lonceng, bunyi lagu wajib belajar, agar pada waktu dimaksud tidak lagi kedapatan ada anak yang berkeliaran di luar rumah. Sayangilah masa depan mereka, sebab di masa tua merekalah yang akan membahagiakan kita dengan prestasi dan masa depan yang gemilang. Jagalah selalu ketertiban di lingkungan masing-masing. Ingatlah bahwa kita hidup berdampingan dengan tetangga. Jagalah keharmonisan dan relasi orang basudara, serta hindarilah mengkonsumsi minuman keras, judi, dan narkoba yang menyesatkan dan membangkitkan kekerasan serta kericuhan dalam jemaat. 4. Panitia penabisan dan peresmian gedung Gereja Gloria melalui majelis jemaat hendak menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, dalam pertolongan Tuhan Yesus Kepala Gereja, kebaktian dan resepsi penabisan gedung Gereja Gloria direncanakan akan berlangsung pada Minggu Adventus keempat, tanggal 18 Desember 2022. Untuk maksud ini, maka panitia dan PHMC akan melakukan kunjungan dan percakapan bersama Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Besar Maluku, dan pemerintah Kota Ambon, pemerintah provinsi dalam minggu ini. Kedua, dengan penuh kerendahan hati kami mohon dukungan doa dari warga jemaat serta partisipasi aktif untuk menyiapkan lingkungan jemaat mulai pekan ini hingga Menis H1, pelaksanaan ritual penabisan nanti. Ketiga, mohon kesediaan perangkat pelayan dan warga jemaat yang di lokasi pelayanan berada pada jalan utama, Jembatan Putih hingga Jembatan Romalatu, kemudian dari Jalan Setapak Jembatan Romalatu sampai di gedung gereja sementara, serta dari depan Jalan Lorong Cantik sampai di lokasi gereja baru, untuk melakukan kerja bakti dan pemasangan umbul-umbul atau bendera hias, sebab jalur tersebut akan dilewati oleh tamu dan pelayan dari luar jemaat. Keempat, usai dari ritual dan seremoni penabisan gedung Gereja Gloria akan digelar makan patita bersama yang berlokasi di seputar gedung gereja baru. Maka untuk maksud ini akan menjadi tanggung jawab sektor masing-masing melalui majelis jemaat. Pelayanan Minggu Adventus kedua hari ini diatur sebagai berikut. Gedung Gereja Ebenezer pukul 6.30 dilayani oleh Pendeta Sami RM Hatu. Pukul 9 dilayani oleh Pendeta Desi Sosialisa Haspas. Gedung Gereja Gloria pukul 7 dilayani oleh Pendeta William C. Kaya. Didasari pembacaan Alkitab sebagai dasar pemberitaan firman Tuhan terambil dari kitab Yesaya pasal 57 ayat 14 sampai dengan 21 dengan mempedomani tata kebaktian Minggu Adventus kedua. 1. 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 1
Setelah dentingan lonceng 3 kali, jemaat dipersilakan berdiri dan menyanyikan nyanyian rohani nomor 3, bait pertama dan kedua. Kami mohon kesediaan jemaat dan para pelayan yang hadir dalam kebaktian di saat ini untuk tetap taat mengikuti kebaktian dengan tidak membuat keresahan bagi sesama, serta mengatur volume telepon genggam pada modem getar atau modem diam. Demikian warta jemaat. Majelis jemaat ini disampaikan untuk diketahui. Atas perhatian jemaat, kami mengucapkan terima kasih dan selamat mengikuti kebaktian di saat ini. Kiranya kebaktian hari ini menghadirkan damai sejahtera dan sukacita untuk kita memasuki usbu kerja dan pelayanan yang baru, dengan tetap berpengharapan kepada Tuhan Yesus memberkati kita. Ambon, 4 Desember 2022. Majelis Jemaat, Wakil Ketua Penatua JBR Tiweri, Sekretaris Penatua Benediktus Makassar. Demikian warta jemaat. Selamat pagi, Shalom. Mari kita menghampiri Allah dalam persekutuan kebaktian ini. Hanya oleh kasih Allah kita memperoleh pemulihan seperti terang yang merekah di waktu fajar, yang menyembuhkan luka-luka dengan segera. Damai sejahtera Allah melingkupi saudara-saudari yang mengasihi di dalam iman kepada Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, mari kita menghayati kasih Allah yang bagi mereka yang terluka. 2 lilin berwarna biru telah menyala. Yang satu adalah lilin pengharapan,
dan yang satunya adalah lilin kasih setia. Cahayanya menerangi hidup kita di Minggu Adventus yang kedua ini, agar hati kita dipenuhi dengan harapan baru oleh cinta kasih Yesus Kristus yang kita nantikan kedatangannya. Kekasih Kristus, terang kasih Allah akan terus bercahaya bila kita mampu menerangi kehidupan di dunia ini dengan penuh cinta kasih. Namun, dosa-dosa kita telah membuat cahayanya meredup. Oleh sebab itu, marilah sejenak kita berteduh, merendahkan diri di hadapan Allah, mengingat dan mengakui segala dosa-dosa kita. Jemaat yang diberkati Tuhan, dunia menangis ketika kedamaian terusik oleh peperangan antar umat manusia. Wajah-wajah penuh cinta pun perlahan berubah menjadi angkuh dan harus memilih antara kesedihan atau amarah, dendam ataukah pengampunan, berjuang ataukah menyerah. Rantai-rantai penderitaan semakin erat melilit dan bertambah berat dipikul akibat krisis yang melanda. Ada yang terluka, ketakutan, ada pula yang melawan, lupa, atau memilih bertaruh nasib. Tapi saudara-saudari, kita hidup hanya karena anugerah Tuhan, meski kenyataannya masih banyak pula yang tak peduli, angkuh, hingga pura-pura melupakan anugerahnya. Oleh sebab itu, marilah saudaraku, ingatlah kasih-Nya dan mintalah belas kasihan dan pengampunan daripadanya. We
berita anugerah pengampunan bagi yang terluka. Di hadapan Tuhan, kita telah mengakui dosa-dosa kita. Namun, jika masih ada di antara kita yang berdosa terhadap sesama saudara dan melukai hati nurani mereka yang lemah, maka firman Tuhan menyatakan bahwa pada hakikatnya kita telah berdosa terhadap Kristus. Namun ketahuilah, anugerahnya tidak pernah berkurang, bahwa ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Bapak, Ibu, Saudara jemaat kekasih Tuhan, hiduplah berdamai dengan segala ciptaan adalah jawaban iman kita atas kasih dan anugerah Allah bagi kita. Oleh sebab itu, tinggalkanlah segala kejahatan dan berpalinglah pada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Jadilah pembawa damai dan hiduplah dengan harapan baru dalam setiap hari kehidupan. Pembacaan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama di pagi hari ini terambil dari kitab Terus Perjanjian Lama, yaitu Yesaya pasal 57 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-21. Namun mendahulunya mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, berkuasalah di dalam kami untuk membaca dan menerima pemberitaan firman Tuhan ini, serta mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Amin. Demikian kata firman Tuhan, kata-kata penghiburan. Ada yang berkata, bukalah, bukalah, persiapkanlah jalan, angkatlah batu sandungan dari jalan umatku. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah, dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku, padahal akulah yang membuat nafas kehidupan. Aku murka karena kesalahan kelobarannya, aku menghajar dia, menyembunyikan wajahku dan murka, tetapi dengan murtad ia menempuh jalan yang dipilih hatinya. Aku telah melihat segala jalannya itu, tetapi aku akan menyembuhkan dan akan menuntun dia dan akan memulihkan dia dengan penghiburan.
juga pada bibir orang-orangnya yang berkabung. Aku akan menciptakan puji-pujian. Damai, damai sejahtera bagi mereka yang jauh dari bagi mereka yang dekat. Firman Tuhan, aku akan menyembuhkan dia. Tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tetap tenang, dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Tiada damai bagi orang-orang fasik itu, firman Allahku. Demikianlah firman Tuhan. Ibu dan Bapak, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Memasuki Minggu Adventus yang kedua ini, ada dua peristiwa, ada dua euforia yang menonjol di dalam kita memasuki minggu-minggu Adventus yang kedua ini. Yang pertama, gegap gempitanya Opa Santa dan dia pun tim berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Opa Santa yang selalu dikenal orang baik, tapi lalu kemudian hadir dengan sosok suatepit yang menakutkan dan mengerikan. Momen yang kedua, beta sangat yakin kalau ada fans Holland di sini pasti tak tidur, mengantuk, karena memang tadi malam euforia kemenangan begitu menonjol. Beta singpu maksud mau cerita tentang dua ini, tapi ada hal penting yang bisa kita maknai. Yang pertama, kehadiran Santa Claus di rumah berjumpa dengan anak-anak selalu disertai dengan ada pesan. Pesan itu bertujuan agar anak itu dia mengalami sebuah proses pembaharuan. Walaupun pesan itu sebenarnya datang dari mama dan papa yang mengenal secara dekat bagaimana keberadaan, perilaku, dan keseharian dari anak itu. Ada pesan supaya anak itu mendapatkan sesuatu nilai untuk memperbaharui dirinya. Walaupun kadang-kadang tampil dalam suatu kelembutan kasih sayang Opa Santa yang merangkulnya, memeluknya, mendudukkannya di atas pangku sebagai simbolisasi dari kasih sayang. Tidak sekedar itu, ada juga tampilan proses pembentukan nilai melalui kehadiran suatu pit yang sangat menakutkan dan mengerikan. Dan terkesan bahwa proses pembaharuan yang disampaikan oleh Opa Santa itu punya tujuan melahirkan sebuah nilai hidup yang benar, yang berkenan kepada Allah. Tapi Om Pit yang lalu kemudian dengan memberikan tekanan dengan karungnya, dengan sapu lidinya sebagai simbolisasi dari tekanan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ada nilai yang juga kita dapati ketika
orang mulai memiliki kebanggaan pada fans, terutama yang punya fans Belanda tadi malam menang. Itu euforia yang begitu tidak terkendali. Dengan motor pawai dengan bendera yang cukup panjang berjalan menunjukkan kesukacitaan mereka atas kemenangan itu. Dari dua euforia ini saya mau mengatakan ada beberapa catatan penting. Bahwa orang mesti memberikan apresiasi, orang mesti memberikan reward atas apa? Atas kondisi di mana orang mengalami sebuah proses pembaruan itu. Dan reward itu oleh Santa Claus adalah kado. Reward itu adalah orang menyanjung dengan cara untuk menunjukkan euforia mereka. Tidak saja itu Bapak dan Ibu, saudara-saudara kekasih. Bahwa yang paling penting dan mendasar ada sebuah proses peralihan. Ada sebuah proses transformasi yang dilakukan. Dari yang dulu sesuatu yang tidak benar, dari sesuatu yang tidak bisa dibanggakan dan karena itu butuh pembaharuan, dari sesuatu yang mungkin saja tidak kenal secara langsung, dan kalau tidak kenal tidak begitu mendekat, tetapi lalu kemudian menjadi sebuah kebanggaan. Seringkali Bapak dan Ibu saudara kekasih, nilai-nilai itu ditunjukkan dengan cara verbal, dengan kata-kata. Bagaimana Papa dan Mama menasihati anak itu. Tapi lalu kemudian proses menasihati itu juga melalui Santa Claus dan suatu tepit yang menakutkan. Tidak saja itu, nasihat secara verbal. Tetapi bentuk dari sebuah proses pembaharuan itu, dia berlangsung pula di dalam sebuah tatanan menanamkan nilai-nilai tentang apa yang mesti dilakukan di dalam perjalanan hidup ke depan. Dan karena itu, orang bisa bereforia, orang bisa bersenang, tertawa, bahkan juga menangis. Tapi itu tidak lalu semata-mata bertujuan untuk menciderai nilai-nilai yang baik dari sebuah proses hidup itu. Kita juga bisa belajar dari bola, bundar. Dia tidak akan pernah stagnan pada satu tempat jika kita tidak mendiamkan. Tapi dia akan terus bergulir. Dia akan terus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Apa artinya? Bahwa seseorang, suatu kehidupan akan bisa berlangsung jika kehidupan itu sendiri terus mengalami berbagai kenyataan perubahan hidup itu. Karena itu Bapak dan Ibu saudara-saudara kekasih Tuhan, Minggu Adventus yang kedua ini yang memberikan kepada kita kepastian tentang bagaimana kita menyambut dan merefleksikan kehadiran Allah itu sebagai kehadiran yang membalut, kehadiran yang membentuk ulang kehidupan kita. Kehadiran yang memberikan kepastian bahwa hidup kita harus menjadi hidup yang berkenan kepada Allah. Karena itu Ibu dan Bapak saudara kekasih Tuhan, dalam bacaan kita tadi, Yesaya, dia mengawali dengan mengatakan bukalah, bukalah. Dia sadar persis bahwa sebuah kehidupan yang dikelola oleh manusia adalah kehidupan yang selalu pula punya batas.
Tetapi dia harus mengakui di hadapan Allah tentang apa yang dialaminya di dalam perjalanan hidupnya, apa yang dilakoninya sepanjang kehidupan itu diberikan padanya. Membuka atau bukalah adalah sikap dan sebuah pengakuan serta kejujuran hati seorang manusia bahwa tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Allah. Bahwa pengakuan itu artinya bahwa kita membuka seluruh keberadaan hidup kita, kesalahan dan kegagalan kita. Kita menelanjangi seluruh perbuatan-perbuatan hidup kita kepada Allah. Dan karena itu dikatakan bahwa membuka atau bukalah itu adalah sebuah cara kita mempersiapkan jalan kehidupan kita kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, membuka tidak harus disertai dengan keterpaksaan. Membuka atau bukalah tidak semestinya didorong oleh orang-orang di luar diri kita. Tapi bukalah adalah komitmen kita untuk mengenali sampai seberapa jauh perjalanan hidup yang salah, yang tidak berkenan kepada Allah itu, dan kita kembali kepadanya. Kembali memiliki Allah sebagai Tuhan atas sejarah hidup kita. Proses kembali ini adalah proses kita menyediakan diri kita kepada Allah. Tidak saja itu, Bapak dan Ibu, saudara kekasih. Tapi Yesaya dia katakan, angkatlah batu sandungan dari jalan-jalanmu. Bapak, Ibu, saudara kekasih. Yesaya dia menyuruh di situ untuk mengangkat, bukan menyingkirkan. Ya. Sebab kalau menyingkirkan pindah akan sadiki supaya katong seng terpleset, seng tersandung dan jatuh. Tapi angkatlah batu sandungan dari jalanmu. Sebab dengan membuka seluruh keberadaan hidup kita, dengan menelanjangi segala kealpaan dan kelalaian kita untuk menjadi orang-orang baik milik Allah, maka itu berarti kita punya komitmen untuk mengangkat apa yang menjadi kelemahan dan kegagalan kita. Kita berani untuk melepaskannya dari diri kita, supaya kehidupan kita benar-benar kehidupan yang dicahayai oleh kuasa dan kebenaran Allah. Dan kehidupan yang dicahayai oleh kebenaran Allah itu adalah kehidupan yang berkenan. Dan kehidupan yang berkenan itu melahirkan damai sejahtera dalam perjalanan hidup kita. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Allah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang berkuasa di tempat yang tinggi. Ketinggiannya di tempat yang maha tinggi itu memberikan simbol bahwa Allah itu adalah Allah yang sungguh-sungguh berkuasa. Dan kekuasaannya tidak bisa tertandingi oleh kekuatan manapun. Tetapi sekaligus dengan kekuasaan yang Allah yang maha tinggi itu adalah juga kekuasaan yang berada dan menjumpai kehidupan manusia, apapun realitas. Artinya, Ibu dan Bapak, saudara-saudara, Allah yang akan kita sambut itu adalah Allah yang berada dan setiap saat setia menjumpai seluruh keberadaan hidup kita. Ia ada dalam setiap kehidupan rumah tangga kita. Ia terlibat dengan seluruh gumulan kita ketika kita menghadapi situasi dan masalah-masalah yang rumit dan tidak mudah dipecahkan. Ia ada di tengah-tengah kehidupan keluarga kita ketika egoisme begitu kuat kita pelihara.
Sehingga relasi-relasi di tengah keluarga, relasi suami dan istri menjadi hancur. Relasi orang tua dan anak begitu tegang. Allah hadir. Dan kehadirannya adalah kehadiran yang punya makna dan arti. Bahwa Allah yang hadir adalah Allah yang mengintervensi segala persoalan kita. Dan Ia tahu bagaimana menyelesaikan segala persoalan hidup ini. Di saya dia menggambarkan Allah adalah Allah yang juga selalu murka. Allah yang selalu marah. Ketika orang-orang tidak menjadi orang-orang yang tidak setia kepada Allah. Allah menjadi Allah yang murka, tetapi kemurkaannya adalah kemurkaan yang sesaat. Dikatakan Allah itu tidak mendendam. Tapi Bapak Ibu Saudara kekasih, Ia cemburu. Ia tidak mau supaya kita menjadi orang-orang yang dikuasai oleh kekuatan-kekuatan lain di luarnya. Ia tidak menghendaki supaya kita mengandalkan kekuatan orang-orang pintar yang sekarang itu begitu digandrungi oleh kehidupan kita. Sebab orang sekarang menghadapi sebuah krisis ketahanan diri. Karena itu ketika ada masalah, dia mau cepat-cepat selesai. Dan karena itu cara menyelesaikan adalah juga cara di mana orang bisa mendapatkan secara cepat, instan. Tapi Bapak dan Ibu Saudara kekasih, ketika kita menghadapi apapun ancaman hidup ini, Allah mengingatkan bahwa kemurkaan, cara mendidik dan mengajarkan tentang kehebatan kasih Allah itu ada dalam batas. Bahwa Ia mengasihi dan mencintai kita. Karena itu Bapak dan Ibu Saudara-saudara, hal yang mesti menjadi pilihan kita adalah berada dan memilih jalan di jalan kebenaran Allah. Bukan jalan yang dibangun di dalam perspektif kita sebagai orang-orang yang ingin ini, ingin itu, ingin yang besar, sing mau yang kecil, ingin yang luar biasa, yang hebat, dan tidak mau yang sederhana. Tidak. Allah menghendaki kepada kita supaya kita memilih jalannya. Dan proses itu adalah proses pematangan diri kita untuk menyambut kehadiran Allah dalam kebenaran dan kehendak Allah. Karena itu Bapak dan Ibu Saudara-saudara, Yesaya dia katakan bahwa Allah akan datang, Dia akan menyembuhkan dari segala beban-beban hidup kita. Ia akan memulihkan dari yang terluka sebagai akibat dari berbagai beban, persoalan-persoalan hidup kita. Luka batin adalah sesuatu yang sangat menyakitkan. Orang bilang lebih baik luka fisik, supaya ada luka begitu langsung orang menyembuhkan. Taruh obat merah kah, taruh obat apakah supaya dia cepat sembuh. Itu cepat. Dan itu mudah terobati. Tapi kalau luka itu disebabkan oleh karena berbagai beban dan kepenatan hidup kita, kalau luka itu sebagai akibat daripada ketersinggungan satu dengan yang lain, kalau luka itu timbul oleh karena ulah dan perbuatan diri kita kepada orang lain, atau sebaliknya orang lain kepada diri kita, maka luka batin itu menjadi luka yang mesti diobati di dalam kesadaran sungguh tentang siapa kita dan bagaimana kita di hadapan Allah dan orang lain. Pengenalan tentang diri kita untuk semakin membenahi dan semakin menata kehidupan kita menjadi penting bagi proses kita di Minggu Adventus yang kedua ini. Sebab Allah yang datang itu
adalah Allah yang menuntun kita. Dia akan menyertai setiap perjalanan hidup kita. Tiap jejak kehidupan kita. Nyata ada pula jejaknya. Karena itu Bapak dan Ibu saudara-saudara kekasih Tuhan. Seorang penyair berkebangsaan Perancis, Margaret Fisbach. Dia katakan Bapak dan Ibu saudara-saudara, bahwa ketika dalam satu perjalanan dia lukiskan seperti sebuah perjalanan di tepi pantai. Dia berjalan, tapi lalu kemudian ombak yang keras menghempaskannya dan dia jatuh. Dia berdiri dan dia berjalan lagi. Dan ketika dia berdiri, dia menengok ke belakang. Ternyata dia melihat ada sepasang tapak kaki yang masih belum hilang, ya. Kemudian angin besar datang, dia terjatuh lagi, dia terhempas jauh. Dia tidak kuat untuk berdiri, tetapi ketika dia berdiri, dia berupaya untuk bangun. Dia menengok ke belakang. Masih ada pasangan tapak kaki, itu satu pasang tapak kaki. Dia berjalan lagi. Dan saat dia berjalan, dia berjatuh lagi dan jatuh lagi dan dia tidak bisa lagi berdiri. Dan dia menengok ke belakang. Ternyata masih ada satu pasang tapak kaki. Masih tetap ada. Dia menengok kiri kanan. Sehingga ada orang lain. Cuma dia. Sehingga ada orang lain yang berjalan bersama, beriring dengannya. Lalu dia bilang apa? Tuhan, Tuhan, di mana Engkau pada saat aku terhempas? Di mana Engkau saat aku jatuh bangun dan tidak lagi punya kekuatan untuk berdiri, untuk bangkit, melihat hidup ke depan? Dia mengklaim Allah menjadi Allah yang tidak setia. Tapi Bapak dan Ibu, saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Allah? Dia katakan, sepasang tapak kaki itu bukan milikmu. Itu bukan tapak kakimu yang menyusuri pantai dengan penuh ancaman dan penderitaan itu. Tapi itu adalah sepasang tapak kaki Allah. Dia bilang for Tuhan, parlente Tuhan, sing mungkin. Sebab dia tidak melihat sesungguhnya ada Tuhan yang hadir. Lalu dia bilang, Allah katakan kepada dia, justru itu tapak kaki. Lalu bertanya kepada Tuhan, lalu beta di mana? Kalau Tuhan bilang itu tapak kaki Tuhan, beta di mana? Faktanya beta ada saat itu. Beta terjatuh, beta sing kuat berdiri. Lalu dia bilang, Allah katakan kepada dia, engkau ada di gendongan tanganku. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Tuhan. Firman Tuhan dan cerita ini saya mau mengatakan kepada kita. Allah kita adalah Allah yang berjalan dengan kita. Ia tidak nampak. Ia tidak kelihatan berhadapan muka dengan kita. Ia mungkin tidak berada di sisi kita. Ia mungkin tidak kelihatan saat kita menghadapi berbagai kebutuhan dan berbagai kenyataan hidup. Tapi Bapak Ibu, ya saya katakan, ia menuntun perjalanan kita. Ia ada di dalam setiap tapak kehidupan kita. Dan karena itu jangan pernah kita ragu. Jangan sekali-kali kita kehilangan iman kita tentang Tuhan kita. Dan proses pemulihan itu menghadirkan damai sejahteranya di dalam kehidupan kita. Katong sing perlu ragu, katong sing perlu takut, katong sing perlu cemas, galau sing perlu.
Tetapi keoptimisan kita adalah bagaimana kita punya komitmen yang kuat berjalan bersama Tuhan. Kita berada bersama dengan Tuhan. Artinya jalan kebenaran yang menjadi jalan kehidupan kita. Sebab memilih untuk berada berjalan bersama Tuhan adalah ikut Tuhan pu mau. Dengar-dengaran, turut apa yang Tuhan bilang dalam ketumpung kehidupan sehari-hari. Ikut Tuhan pu mau adalah berjalan di jalan kehendak Allah. Bukan keegoan kita, bukan kemampuan diri kita, tetapi berjalan bersama dengan Allah. Tuhan menolong kita untuk menikmati karya damai sejahtera-Nya yang menjadi keseharian kita di perjalanan Minggu Adventus yang kedua ini. Amin. Mari bersama dengan semua orang percaya di sepanjang sejarah kehidupan ini kita menyatakan pengakuan kita sebagaimana pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Ahli Kelangsungan, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkitlah dari antara orang, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am. Bapak Ibu Saudara jemaat, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Dan sambil kita memberi, kita menyanyikan nyanyian rohani 132. Baik Bapak, kita akan memberikan persembahan syukur. Yesus Kristus kita nantikan adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia dengan pengorbanan yang menyelamatkan kita. Marilah kita menjawab kasih Allah dengan membawa persembahan syukur kita kepadanya. Sorga dan di dunia
Ya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, berkenanlah menerima tanda syukur umat-Mu saat ini dan layakkanlah kami untuk menjadi berkat bagi sesama. Amin. Ibu Bapak dipersilakan duduk kembali. Sedetik saja di dalam Tuhanku sungguh berarti hidupku. Waktu berlalu tak terasa pergi, masihkah ada yang lebih berarti? Satu persatu ku ayun langkahku, di tanah gersang membisu, tanpa terasa ku ayun langkahku bersama Yesus, tentram hidupku. Ku dendangkan laguku di tanah gersang kering membisu, semakin ku bersenandung, semakin ku dapati damai di hatiku. Lagu syukur selalu ku nyanyikan bagi Yesusku, oh sahabatku, yang selalu mengasihi aku. Kasih-Nya sungguh luar biasa. Satu persatu ku ayun langkahku di tanah gersang berbatu, tanpa terasa langkah semakin jauh bersama Yesus, tentram hidupku.
sahabatku yang selalu mengasihi aku. Kasihnya sungguh luar biasa, kasihnya sungguh luar biasa. Ibu dan Bapak ini mau mengatakan kepada kita bahwa kasih Tuhan itu sangat luar biasa. Sen bisa katong dapat dari siapapun. Karena itu mari katong semua merendahkan diri di hadapan Allah dan membawa seluruh syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, yang menjumpai kami dan selalu menghangati kami dengan kasih-Mu yang luar biasa. Kami tidak akan pernah mendapati dari siapapun, sebab kami tahu hanya Allah satu-satunya yang tahu dan mengerti kami. Allah sebagai satu-satunya tempat kami menelanjangi seluruh kesalahan dan dosa yang kami lakukan kepada Tuhan dan kepada sesama kami. Karena itu Allah yang juga mengerti dan mengasihi kami serta mengampuni dan melayakkan kami untuk mengalami perjalanan demi perjalanan bersama dengan Tuhan. Kalau Tuhan mendapati kami menjadi orang-orang yang tidak dapat mempertahankan hidup dalam kebenaran-Mu, lalu kami jatuh dalam kehidupan yang penuh dengan kesia-siaan, ajarilah kami Tuhan, supaya kami bangkit dan akan terus bangkit bersama Tuhan berjalan, memasuki berbagai tanggung jawab hidup kami, baik itu di tengah keluarga rumah tangga kami, saat kami merangkai kehidupan bersama, ada pengertian, ada kerendahan hati untuk menerima, untuk hidup secara baik, saling menolong, menghargai dan menghormati. Kami memohon daripada-Mu pula Tuhan, ketika kami harus mengisi ruang-ruang hidup kami, biarlah kami mengisinya dengan kebenaran, dan kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami tidak menyimpang, tapi kami juga melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu. Ya Bapa yang mengasihi kami, Engkau hadir di setiap rumah tangga, di ke-13 sektor pelayanan dan ke-32 unit. Keluarga-keluarga-Mu yang tengah bergumul dengan kehidupan keluarga rumah tangga mereka, untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, untuk memfasilitasi pendidikan anak-anak, untuk membangun relasi-relasi pertetanggaan yang sehat, yang harmonis. Kami berdoa pula Tuhan, ketika ada umat-Mu yang sakit, oleh karena penderitaan penyakit dan oleh karena vonis dokter, atau bahkan pula karena lanjut usia. Doa kami Tuhan bagi mereka yang menjalani proses-proses perawatan dokter secara intensif, termasuk kami menopang
istri tercinta dari Ketua Majelis Jemaat. Kami berdoa Tuhan, seluruh proses pengobatan yang berlangsung di Jakarta, berlangsung pula dalam intervensi Tuhan. Sebab kami percaya oleh intervensi-Mu sendiri, ada begitu banyak jalan yang Engkau sediakan, termasuk jalan kesembuhan. Kami berdoa bersama Tuhan sebagai persekutuan jemaat-Mu dalam menata layani seluruh pelayanan sampai di penghujung tahun 2022 dan memasuki tahun yang baru, tahun 2023. Tuhan menyertai dan memberkati berbagai agenda pelayanan, termasuk kami tengah mempersiapkan diri sebagai persekutuan jemaat dan pelayan-Mu di Jemaat Ebenezer untuk peresmian gedung gereja Gloria. Kami berdoa bagi panitia agar pada waktunya mereka boleh memfasilitasi seluruh proses itu sampai selesai. Demikian juga kami berdoa Tuhan bagi seluruh warga jemaat-Mu dengan seluruh bentuk euforia mereka sebagai tanda syukur kepada Tuhan untuk proses pembangunan rumah Tuhan ini. Kami percaya umat-Mu tidak saja mempersiapkan diri untuk peresmian itu, tapi gereja-gereja yang hidup, yakni setiap pribadi umat-Mu, terus dibangun, ditata dalam kebenaran Tuhan, agar menjadi gereja yang hidup di tengah-tengah arak-arakan gereja-Mu yang bersaksi di tengah sejarah dunia dan manusia. Bersama dengan warga jemaat-Mu kami bersyukur kepada Tuhan untuk peristiwa-peristiwa baik yang Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami. Pertambahan-pertambahan usia, baik kelahiran maupun pernikahan. Bahkan kami yang sukses dalam pendidikan, sukses dalam usaha. Kami yang datang kepadamu ini yang adalah juga kami yang bersyukur untuk segala perbuatan-perbuatan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami akan mempersiapkan diri, hidup, membangun keimanan kami di Minggu Adventus yang kedua ini. Kami mohon Tuhan, jadikanlah kami orang-orang yang tidak menyimpang, tidak berpaling dari kehendak-Mu. Dan disitulah kami akan menikmati damai sejahtera-Mu. Tuhan, kami bersama berdoa untuk kelangsungan hidup bermasyarakat dan berbangsa. Engkau berkati semua orang yang telah Tuhan pakai untuk pembangunan bangsa dan negara, untuk membangun kota ini, untuk membangun provinsi ini. Biarlah seluruh pengabdian mereka menjadi cerminan dari karya kebaikan Tuhan bagi masyarakat ini seutuhnya. Kami memohon keampunan dari-Mu dan melayakkan kami untuk berjalan lagi bersama Tuhan. Ampuni setiap kesalahan dan dosa kami ya Allah. Hanya kepadamu kami berdoa dan bermohon. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa secara bersama-sama. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang sejuk, dan ampunilah kami akan disalahkan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat, kebaktian ini akan usai. Namun hidup akan terus berlanjut dengan segala misterinya. Ingatlah pesan Yesus, agar terang-Mu bercahaya dengan cinta kasih dan kepedulian kepada mereka yang terluka.
sudutnya. Yesus memesangi hak kebenaran, bumi yang berdosa susahnya